Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku sekalian. Jumpa lagi dengan saya di konten Saatnya Berbagi. Baik sobatku sekalian, kali ini kita masih dalam ruang lingkup yang sama, yakni mengenai kepribadian. Tapi kali ini kita akan bahas tipe kepribadian yang kedua, yakni tipe kepribadian sanguinis. Tapi sebelum itu kami mohon bantuan teman-teman untuk klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian memiliki tipe sanguinis ini, sehingga nantinya kalian paham dan bisa meminimalisir apa yang menjadi kelemahan dan fokus terhadap apa yang menjadi kelebihan kalian. Good job. Baik sobatku sekalian, kalian pernah nggak berpikir dan ngerasa kenapa kalian mudah banget untuk beradaptasi dengan lingkungan, baik itu lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, dan lingkungan baru yang kalian baru jumpai gitu. Sedangkan teman kalian yang lain atau tetangga kalian susah banget untuk berteman, butuh banyak waktu ketika mau menyesuaikan diri dengan lingkungan baru gitu. Nah sedangkan kalian, kok aku mudah banget ya gitu masuk ke dalam lingkungan baru gitu ya. Nah jika kalian merasa seperti itu, mudah masuk, mudah berteman dengan orang lain dan tidak ada masalah dalam menjalin hubungan, menjalin relasi dengan orang lain, itu tandanya bahwa kamu adalah tipe sanguin. Nah bagi kamu tipe sanguin, kalian patut berbangga ya dengan tipe kepribadian yang kalian miliki. Karena kenapa? Banyak tipe-tipe kepribadian lain dan banyak orang lain mencemburui tipe kepribadian yang satu ini. Kenapa? Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tipe sanguin ini mudah banget untuk berteman dengan orang lain, mudah banget menjalin relasi dengan orang lain, mudah banget beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Jadi pada zaman sekarang untuk menjadi orang yang sukses itu diperlukan ya relasi gitu. Nah bagi kamu yang tipe sanguin, nggak ada masalah di bagian itu. Kalian bisa menjalin relasi dengan sangat mudah, dengan secara alami kalian bisa menjalin itu semua. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan bakat yang satu ini gitu. Nah apalagi karena zaman sekarang ini relasi sangat dibutuhkan gitu. Good job. Ciri yang kedua dari tipe sanguin ini adalah sangat terbuka. Jadi dari 4 tipe kepribadian manusia, tipe sanguin inilah sangat ekstrovert, sangat terbuka. Nah saking terbukanya, orang dengan tipe sanguin sulit untuk menyimpan rahasia dari teman-temannya gitu. Ini kalau tipe sanguinnya itu dominan ya, misal 90% gitu, sulit untuk menjaga rahasia dari teman-temannya. Jadi hati-hati jika kalian memiliki teman-teman sanguin gitu. Bukan berarti dia nggak bisa nyimpan rahasia, tapi sulit karena dia suka ngobrol, dia suka berbicara gitu kan. Segala hal dia bisa bicarakan, dia bisa obrol, karena ketika dia habis materi gitu dia akan bicarakan tentang kamu gitu kan, dia akan bicarakan tentang temannya gini. Itu tipe sanguin jika dia tidak bisa kendalikan kelemahan yang ada dalam dirinya gitu. Nah teman-temannya habis dia bicarakan gitu. Makanya hati-hati dengan tipe sanguin yang nggak bisa jaga rahasia, yang nggak bisa mengontrol kelemahannya gitu. Ciri yang ketiga dari tipe sanguin adalah suka berbicara dan suka ngobrol gitu. Nah kalian pernah nggak ngerasa atau kalian mengalami sendiri gitu kan? Misal kalian tengah duduk di suatu tempat, atau yang paling sering di ngantri, pas ngantri, jadi ada seorang datang gitu, puk datang ya gitu kan, gitu puk datang ya gitu kan, gitu puk datang ya gitu kan. Dia tanyain nama kamu, terus kamu dari mana, kegiatan kamu apa gitu kan. Kalau kita kira-kira, kalau kita pikir-pikir ya orang ini kayak sok dekat, sok akrab ya gitu kan. Itu tipe sanguin gitu kan. Karena orangnya tanpa diajak ngobrol dia ngobrol, tanpa diajak bicara dia langsung mengawali pembicaraan gitu, dan suka bercerita, orangnya ramah gitu. Nah itu kemungkinan besar tipe sanguin gitu. Dari gaya bicaranya orang lain bisa tertarik atas apa yang dia katakan. Bahwa orang dengan tipe sanguin ini cocok banget untuk jadi marketing, untuk menjual atau mempromosikan suatu barang. Nah dan
dari gaya bicaranya dia juga cocok menjadi seorang host, presenter kayak Ramzi ya, kayak Rina Nose gitu. Dan apalagi orang dengan tipe sanguin ini ada humoris gitu, ada sifat humoris, bisa menyenangkan orang lain dan menghibur gitu. Contohnya komedian, contohnya badut gitu. Nah, dibalik orang komedian, badut ya, dia memiliki kepribadian sanguin gitu, bisa menyenangkan orang lain dan menghibur. Good job. Ciri yang keempat dari tipe sanguin adalah hidup pada zaman sekarang. Nah, bukan berarti tipe-tipe kepribadian yang lain hidup pada masa zaman lalu, enggak ya. Tapi memang iya, orang tipe sanguin ini menikmati hidup yang sekarang. Jadi makanya orang dengan tipe sanguin itu nampak bahagia, nampak ceria, selalu tertawa, kemana-mana kerjaannya tertawa gitu ya. Seolah-olah dia tidak memiliki beban, tapi padahal dia memiliki beban, hanya saja dia bisa menyembunyikannya. Nah, ini tipe sanguin yang bisa mempengaruhi aura positif terhadap teman-temannya gitu. Misal nih, dalam suatu kelompok atau dalam suatu kelas gitu, yang awalnya kaku gitu ya, yang awalnya biasa-biasa aja, tetapi ketika datang orang dengan tipe sanguin ini, suasana itu menjadi cair, menjadi hangat, menjadi bersahabat gitu. Ya, yang membawa efek positif itu siapa? Ya, orang tipe sanguin, karena dia periang orangnya, ramah, kemudian suka tertawa, bawaannya itu menyenangkan gitu. Jadi bisa berpengaruh terhadap teman-teman yang lainnya yang awalnya kaku, tapi bisa menjadi cair ketika ada si tipe sanguin ini. Makanya terasa nggak kalian ketika tidak ada tipe sanguin itu rasanya kayak ada yang kurang gitu, nggak asik, nggak seru gitu. Dan ciri lain dari tipe sanguin adalah orangnya tidak pendendam. Makanya saya katakan tadi bahwa orang dengan tipe sanguin bawaannya ya ceria, bawaannya ya kayak nggak ada masalah ya, karena orangnya itu lapang dada, tidak pendendam gitu. Misal kemarin ada masalah ya, hari ini mereka sudah lupakan dan tidak memendam gitu. Orangnya itu juga mudah memaafkan gitu, mudah minta maaf. Ini tipe sanguin, karena orang dengan tipe sanguin ini memiliki ciri-ciri polos dan sedikit kekanak-kanakan gitu. Jadi tidak pendendam dan mudah memaafkan dan mudah minta maaf. Ini tipe sanguin. Dan tipe yang lainnya apa? Orang sanguin lincah, nggak bisa diam di satu tempat, nggak bisa fokus di satu tempat itu berjam-jam ya. Bukan berarti dia nggak bisa fokus, tapi fokusnya itu terbatas, nggak bisa lama kali gitu. Misal kita kasih kerjaan berjam-jam di depan komputer, orang tipe sanguin ini dia akan kesal, dia akan jengkel dengan pekerjaan itu, karena bukan dia yang duduk seperti itu, bukan dia banget gitu. Karena dia orangnya lincah, pergi ke sana, pergi ke sini, mencoba hal kegiatan baru gitu kan. Memang begitu orangnya. Dan ini juga menjadi suatu kekurangan dari tipe sanguin, karena mereka dengan tipe sanguin ini sangat sulit untuk fokus dengan waktu yang lama. Dan seorang orang tipe sanguin ini kerjanya itu di depan layar dan di lapangan, bergerak, nggak bisa diam di depan meja, nggak bisa. Jika anak-anak memiliki tipe sanguin ini sulit untuk memetakan bakat dan minatnya. Karena kenapa? Ya karena mereka ingin selalu mencoba hal-hal baru gitu kan. Istilahnya itu tidak menetap, tidak konsisten gitu, tidak komitmen ya. Misalnya hari ini anak-anak dengan tipe sanguin kita bawa ke sekolah ya, dia lihat guru mengajar gitu. Bunda pengenlah jadi guru mengajarkan anak-anak gitu kan. Itu hari itu ini bilang. Besoknya kita bawa ke sirkus, dia lihat badut, dia pengen juga menjadi badut gitu. Besoknya lagi kita bawa dia ke laut, misal dia lihat orang pelaut ya, dia juga mau jadi pelaut. Jadi keempat tipe kepribadian manusia yang sulit, yang sedikit sulit untuk memetakan bakat minat seseorang itu ya di sanguinis, karena mereka nggak bisa menetap terlalu lama gitu, pengen mencoba hal-hal baru. Karena orang tipe sanguin ini mudah banget bosan gitu. Makanya jika kalian pernah lihat teman kalian, misal pertama dia bisnis ini, bisnis apa, bisnis baju, nah 2 minggu kemudian udah beda lagi bisnisnya, misal bisnis ayam gitu kan. Nah
lain lagi dia beda gitu, bisnisnya bisnis apa gitu. Jadi ini kelemahan dari tipe sanguin. Nah, bagi kamu tipe sanguin ini bisa diminimalisir. Kalian harus belajar untuk fokus, kalian harus belajar untuk komitmen gitu, sehingga nanti bisnis yang kalian rintis bisa sukses, karena harus adanya komitmen di situ, konsisten. Nah, orang dengan tipe sanguin kelemahannya itu susah konsisten, sulit untuk fokus dalam suatu hal. Jadi cobalah untuk berusaha dan belajar untuk menjadi orang-orang yang fokus dan orang yang konsisten dan berkomitmen gitu.